Pusat Persaudaraan Setiahati Ternate mengadakan Training of Trainer Pencak Silat Ajaran bertempat di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 sampai 25 Mei tahun 2024. Kegiatan TOT yang diselenggarakan selama 3 hari ini diikuti oleh 39 peserta terdiri dari beberapa perwakilan daerah di Indonesia serta 1 perwakilan dari PSHT cabang khusus Jepang. Dr. Andes Sri Harjianto selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya gerak pencak silat, namun juga beberapa teori yang perlu dikuasai oleh pelatih pencak silat. Pelaksanaan ini berawal dari majelis ajar, kemudian otomatis koordinasinya, sinerginya, kemudian kerjasamanya dengan pengurus pusat dan majelis luhur, sehingga sudah beberapa ada koordinasi, sehingga simpul ada materi psikologi, ada metode cara melatih, kemudian ada bagaimana untuk menangani cedera dan bagaimana psikologi anak-anak yang dilatih, sehingga materi ini sangat komplit sekali, tidak hanya merupakan hanya senam jurus gitu. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pelatih dengan standar dan kualitas yang sama. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Luhur, Insinyur Edi Asmanto yang turut hadir serta membuka pelaksanaan kegiatan ini. Untuk mendapatkan pelatih dengan kualitas yang sama di seluruh cabang-cabang itu, maka diperlukan metodologi untuk menyiapkan pelatih-pelatih tersebut. Karena itu di tingkat nasional itu kita akan menciptakan atau menghasilkan pelatih yang berkualifikasi nasional dan itu akan melakukan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah sehingga semua daerah itu memiliki kualitas pelatih yang sama. Jadi sehingga standar ajaran yang ada itu akan sama di semua daerah, di semua cabang. Materi pertama disampaikan oleh Ketua Majelis Ajar PSHT. Dalam kesempatan ini, Insinyur RB Wiono mengingatkan kembali akan tujuan kita belajar ilmu setia hati, yaitu untuk mendapatkan keselamatan, kehormatan, dan kebahagiaan yang benar. Kemampuan untuk bisa meraih prestasi tanpa mengaburkan ajaran yang dimaksud oleh ajaran setia hati itu. Untuk memastikan TOT berjalan dengan lancar dan efisien, serta bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan semua, maka terdapat tim asesor yang sudah dibekali teori maupun praktek untuk mendampingi peserta dalam proses TOT. Tugas sebagai asesor itu adalah amanah dari Majelis Luhur dan pengurus pusat, bahwa kita sebagai asesor ada timnya, yang tim itu sendiri sudah dibekali baik teori maupun praktek yang akan kita laksanakan atau kita lakukan ketika diadakan TOT, di mana saja ada keputusan atau surat dari pusat diadakan, di mana kita akan siap untuk melaksanakan untuk asesor, karena perintah dari Majelis Ajar, Majelis Luhur, dan Ketua Umum. Tim asesor bertugas menyamakan materi gerak yang diajarkan dalam kurikulum PSHT, baik senam, jurus, solo spell, sambung persaudaraan, dan sebagainya. Selain materi gerak pencaksilat, peserta juga dibekali teori yang berhubungan dengan proses kepelatihan untuk siswa PSHT. Di antaranya, dasar-dasar kepelatihan disampaikan oleh Profesor Dr. Awan Haryono, MR Aivo. Metodologi pembentukan karakter setia hati oleh Dr. Haji Joko Hartono, SAG, MAG, MM. Higiene dan keselamatan kepelatihan serta penilaian PSHT oleh Joko Subroto, SE, MM. Adat, adab, dan akhlak setia hati oleh Dr. Andes Simon Sofian, MM. Psikologi kepelatihan PSHT oleh Dr. Sulanjari Raharjo.
Psikologi kepelatihan dianggap perlu dipelajari oleh pelatih untuk mengukur kesiapan siswa dalam menerima materi. Karena PSHT tidak hanya mengajarkan gerak fisik, tapi juga olah jiwa sebagaimana disampaikan Dr. Sulanjari Raharjo, pemateri psikologi kepelatihan PSHT. Bahwa di dalam organisasi kita PSHT itu ada sisi fisik dan juga sisi jiwa atau psikis yang kedua-duanya harus dikembangkan secara bersamaan, karena jiwa dan juga fisik itu adalah satu kesatuan yang utuh. Kalau satunya sakit, kalau satunya bermasalah, yang satunya menjadi sakit, gitu kan, saking eratnya hubungan keduanya. Itu juga perlu disadari oleh para pelatih, karena kalau taunya cuma fisik sedangkan aspek kejiwaannya yang non fisik itu tidak diperhatikan, itu menjadi tidak balance, jadi berat sebelah. Padahal kita perlu membangun juga sisi yang kejiwaan tadi. Buktinya kita juga membangun karakter, kita mengajarkan adab, kemudian kita juga harus mengenal adat istiadat. Itu antara lain yang dilakukan di dalam pelatihan training of trainers ini. Setelah semua teori dan praktek disampaikan oleh pemateri dan tim asesor, seluruh peserta TOT diwajibkan mengikuti post-test. Terdapat soal tertulis yang mencakup semua teori yang sudah disampaikan serta tes gerak pencak ajaran. Hati-hati ya, tapi ya. Mas Giwanto, peserta dari Depok, Jawa Barat, sangat senang mengikuti kegiatan ini karena ada inovasi baru pada materi yang disampaikan. Alhamdulillah luar biasa pelatihan TOT ini yang saya ikuti berbeda dari TOT sebelumnya. Hari ini kita di hari pertama ada membahas tentang psikologi kepelatihan, kita membahas tentang persamaan jurus. Yang lebih utama adalah ada pembaruan yaitu tentang adat-adab di dalam PSHT, dan yang lebih menarik lagi adalah ada tentang penilaian PSHT dari tingkat ke tingkat. Peserta lain yang berasal dari Kalimantan Timur, Mas Muhammad Zainuddin, berencana untuk mengadakan pelatihan serupa sebagai follow-up dari kegiatan TOT ini. Insya Allah kami akan menjalankan tugas khususnya di daerah Kutai Timur. Untuk mengembangkan lagi, kita juga akan membentuk pelatihan juga khusus daerah Kalimantan. Nah, kami juga sudah ada teman-teman yang ikut TOT lebih dahulu juga ada, dan kami siap untuk memperbaiki lagi. Rencana tersebut sesuai dengan program pengurus pusat yang mentargetkan penyamarataan materi sebelum perapatan luhur tahun 2026 nanti. Sebagaimana disampaikan oleh Insinyur Purwanto Budi Santoso, Sekretaris Umum PSHT Pusat. Kita mencoba untuk mengkader pelatih-pelatih utama yang jumlahnya kurang lebih yang sudah itu adalah 27. Mungkin kita punya target sampai 50 lah. 50 ini nantinya yang akan melatih pelatih-pelatih di provinsi dan cabang sampai dengan ranting. Sesuai dengan program pengurus pusat ini kan periodisasinya sampai dengan 2026. Pengurus pusat periode ini mempunyai target
nanti akhir 2025 sebelum Parapatan Luhur atau Mubes tahun 2026, penyelarasan ajaran pencak silat di seluruh Indonesia itu sudah sampai dengan ke ranting-ranting, sudah ada persamaan. Itu dulu targetnya.